Untuk sahabatku, di dunia yang berdampingan, yang selalu dekat di hatiku. Aku menulis ini sekarang, jari jemariku masih sedikit gemetar. Baru saja sirene kota kami berbunyi. Ada kebakaran di distrik timur. Kami menurunkan gravitasi kota ke setengah, dan api melemah seperti kelelahan. Orang-orang bergerak dengan tenang, terapung pelan di koridor evakuasi. Aku ikut menjaga barisan, dan rasanya seperti berjalan di dalam lagu yang ringan. Aku tahu di duniamu berat badan dan langkah adalah kepastian. Di sini beban bisa diatur, dan keputusan itu selalu datang dengan tanggung jawab. Aku ingin kau merasakan momen ketika orang tua memeluk anaknya di 0,5 gram. Pelukan itu lama, lembut, dan tidak menyakitkan bahu yang rapuh. Di layar panel, indikator kota berwarna hijau, lalu kembali ke normal. Kami mengembalikan gravitasi ke 1G, lalu semua orang saling tersenyum. Aku pulang, duduk, lalu mulai menulis untukmu, seperti biasa. Meja kerja ini sederhana, tapi kisah hari ini terasa sangat besar. Kau mungkin bertanya, apakah kami bermain-main dengan hukum alam? Tidak, kami hidup di dalamnya, kami menjaga ritmenya, kami juga diawasi oleh aturan. Setiap warga punya pita kecil di pergelangan tangan, kami menyebutnya GraviBand. Dengan itu aku memilih rentang pribadi, tidak liar, tidak sembarangan. Ada batas untuk keselamatan, dan ada catatan setiap perubahan. Di ruang publik, kami punya standar agar tidak ada yang terluka. Aku bekerja di pusat pengendali jaringan kota, bagian tim siaga. Kami memantau aliran energi dan pola pemakaian zona G. Saat sirene berbunyi, kami menurunkan beban dengan hati-hati. Rasanya seperti menurunkan nada agar lagu tidak pecah. Setiap keputusan kami diuji oleh skenario, oleh data, oleh pengalaman. Tetapi yang paling sulit adalah keputusan yang menyentuh manusia. Kau tahu, di gedung rehabilitasi dekat rumahku ada sayap 0,7 gram. Di sana aku berkenalan dengan Rani, seorang penari yang patah harapan. Ia dulu jatuh di panggung dan punggungnya cedera, ia takut mencoba lagi. Fisioterapis mengajaknya masuk ke ruang yang lebih ringan. Di 0,7 gram tubuhnya seperti menemukan ulang ritme lama. Ia berdiri, mengangkat tangan, lalu menari kecil dengan mata berkaca-kaca. Aku berdiri di ambang pintu, dan dadaku terasa hangat sekali. Ia bertanya kepadaku, apakah ini curang, apakah ini jalan pintas? Terapis menjawab, ini akses, ini pijakan agar kau bisa kembali percaya. Sejak hari itu, aku percaya pada manfaat setelan game untuk pemulihan. Namun aku juga melihat perdebatan karena akses kadang tidak merata. Ada lisensi premium, ada paket sosial, ada pajak yang jadi bahan diskusi. Orang-orang berdebat tentang keadilan beban dan kebebasan memilih. Sebagian berkata, kerja di 1-2 gram itu bukti dedikasi. Yang lain menjawab, karya di 0,8 gram pun punya nilai, punya jiwa. Kami akhirnya menyusun piagam berat setara untuk tempat kerja. Manajer tidak boleh memaksa karyawan bekerja di G tinggi. Perubahan rentang butuh persetujuan, butuh alasan yang sehat. Kami belajar menerima batas, juga belajar menolak paksaan. Di sekolah, murid-murid belajar fisika dengan tubuh mereka sendiri. Ada kelas eksperimen, 1 jam di 0,9 gram untuk pelajaran gerak. Mereka melompat, mengukur, tertawa, lalu menulis kesimpulan sederhana. Guru membimbing, lalu mengajak mereka kembali ke 1 gum. Di ruang seni, ada latihan balet 0,7 gram, geraknya anggun seperti air. Penonton menahan napas, lalu melepaskannya bersama tepuk tangan. Aku suka duduk di balkon kecil, menonton kota berganti zona. Jaringan di atas kepala, seperti jalinan yang tidak terlihat.
Di bawahnya manusia mencoba, gagal, tertawa, bangkit, dan mencoba lagi. Ada juga sisi gelap yang harus kuceritakan jujur. Beberapa orang mencoba mencuri dengan memicu loge lokal. Mereka memancing dompet melayang, berharap pemilik panik. Kami memasang pagar lokasi yang ketat dan menandai pola yang aneh. Polisi dan teknisi bekerja sama, tidak ada aksi pahlawan tunggal. Semua bergantung pada prosedur, pada kesabaran, pada catatan. Hukum kami memakai log perubahan sebagai bukti yang tenang. Terkadang aku pulang larut setelah rapat tentang keamanan publik. Di rumah aku membuat teh dan menarik napas pelan. Aku memikirkan duniamu, yang tidak bisa menurunkan beban begitu saja. Aku bertanya, apakah itu membuat keberanianmu lebih murni? Atau apakah di sini keberanian kami justru terlatih dengan cara baru? Seorang atlet kekuatan di kotaku berlatih di 1 gram. Ia berkata bahwa tantangan kecil tiap hari menyehatkan jiwanya. Ia juga tampil di 10 gram ketika lomba, agar semua adil. Komite olahraga mengukur rentang latihan dengan jujur. Mereka menyimpan data, lalu memutuskan kelas lomba yang jelas. Kami belajar menimbang upaya dan hasil dengan cara yang ramah. Di sisi lain, seniman tetangga menampilkan konser udara. Penonton berdiri di 0,9 gram agar bisa bergerak bersama musik. Penyanyi menggantung pada kabel tipis, sementara lampu menari. Saat chorus, gravitasi kota turun 1/10 selama 5 detik. Orang-orang tersenyum kecil, menatap langit interior, lalu hening. Rasanya seperti mendengar hati sendiri berbisik. Kau mungkin cemas, apakah anak-anak akan ketergantungan? Kami membatasi gerendah untuk bermain, kami ajarkan tanggung jawab. Ada tugas rumah sederhana, seperti membawa buku di 105G. Mereka belajar pelan-pelan mencintai batas, bukan membencinya. Di festival musim angin ada parad balon dan kain panjang. Jalan utama ditetapkan 0,85 gram agar arak-arakan melambai indah. Anak kecil menatap dengan mata bundar, orang tua tersenyum haru. Pedagang kaki lima mengikat barang dagangan dengan sabar. Kami tidak membiarkan barang terbang, kami menyiapkan kait khusus. Semua diatur oleh izin acara, dengan pelatihan singkat untuk relawan. Aku sendiri menjadi relawan tahun lalu, itu pengalaman yang hangat. Seorang nenek menari bersama cucunya, keduanya tersenyum lepas. Aku memegang tangan mereka saat menyeberang, lalu kami berpisah. Malamnya aku menulis catatan kecil tentang rasa syukur. Aku sering bertanya pada diriku sendiri tentang makna beban. Apakah memilih lebih ringan selalu berarti mundur? Apakah menambah berat tanda ambisi yang sehat? Jawabannya berubah dengan cerita masing-masing. Rani misalnya, kembali ke panggung sebulan lalu. Ia tampil di 0,8 gram, geraknya tajam, tatapannya hangat. Setelah pertunjukan, ia menangis di belakang panggung. Ia berkata, ia ingin suatu hari tampil lagi di 1G. Ia meminta kami menjadi saksi saat ia siap. Kami semua mengangguk dan berjanji memberi dukungan. Di kafe dekat gedung seni, obrolan tentang beban menjadi santai. Orang-orang bergurau tentang diet di 0,8 gram, lalu kami menegur dengan ramah. Kami ingatkan tentang kesehatan dan etika yang baik. Kami tidak ingin tubuh menjadi bahan olok-olok. Semua bercanda lagi, tapi kali ini lebih peka. Aku suka suasana itu, ringan namun bertanggung jawab. Di perpustakaan pusat ada ruang baca melayang. Rak buku diikat, pembaca duduk di kursi yang menempel lantai. Gravitasi turun sedikit, agar rasa letih bahu berkurang. Aku sering membaca surat dari manusia yang kukagumi.
Mereka berbicara tentang kesetiaan dan kejujuran pada diri sendiri. Kata-kata itu menolongku saat harus memutuskan hal yang sulit. Minggu lalu ada rapat tentang lisensi premium. Kami mendengar keluhan pekerja shift malam. Mereka berkata, akses rentang tidak boleh bergantung pada gaji. Aku mengerti marah mereka, dan aku tahu solusi harus rapi. Kami menyarankan subsidi rentang dasar yang lebih luas. Kami mengusulkan audit berkala agar kebijakan tidak meleset. Kami mengutamakan keselamatan, lalu menimbang keadilan akses. Keputusan akhir belum keluar, tapi arahnya mulai jelas. Malam itu aku pulang berjalan kaki, menikmati langit konstan. Aku sengaja memilih 1G agar kakiku jujur padaku. Aku ingat pertanyaanmu di surat sebelumnya. Kau bertanya apakah kami masih takut jatuh? Ya, kami masih takut, dan itu menyehatkan. Ketakutan yang tepat membuat kami berhitung, bukan membeku. Anak-anak belajar dari guru tentang luka kecil yang mengajarkan hati-hati. Mereka menulis di buku harian tentang rasa bangga saat berani mencoba. Keberanian di sini bukan tentang berat berapa, tapi tentang niat. Niat untuk hadir penuh, untuk bertanggung jawab pada pilihan. Ada juga pasangan muda yang menikah di aula kota. Mereka meminta upacara pada 0,9 gram agar tarian pertama terasa ringan. Para tamu berdiri melingkar, musik mengalun lembut. Saat ciuman pertama sebagai suami istri, semua menarik napas bersama. Kamu akan tersenyum, tapi aku yang paling terharu. Aku mengusap mata dengan cepat, lalu ikut menabur bunga. Bunga itu melayang pelan, lalu turun seperti hujan sabar. Di malam yang lain, aku mengunjungi bengkel kecil di sudut kota. Seorang pembuat sepatu mencoba desain sol untuk 1 gram. Ia ingin pekerja gudang tidak cepat letih ketika memindah barang. Ia mengukur tumit, mencatat tekanan, lalu menguji ulang. Ia berkata, sepatu yang baik adalah jabat tangan yang jujur. Aku terdiam, lalu mencatat kalimat itu di memo ponsel. Kalimat itu menempel di benakku sampai sekarang. Ada juga cerita murid yang takut ketinggian. Guru mengajaknya ke aula 0,95 gram dengan lantai berpegangan. Anak itu belajar mundur dulu, lalu maju selangkah demi selangkah. Ia tersenyum saat menyadari tubuhnya bisa diajak bekerja sama. Kami merayakan kemajuan kecil itu dengan sorak kecil. Di rumah sakit, dokter memakai rentang yang berbeda untuk terapi. Ada pasien stroke yang mulai menggenggam kembali. Ada atlet cedera yang belajar berjalan pelan-pelan. Ada perawat yang memijat tangan pasien sambil bercerita. Mereka berbicara tentang cucu, tentang masakan, tentang harapan. Aku berdiri di pintu, menghitung detik, lalu memilih untuk tinggal sebentar. Kadang, aku hanya mendengarkan napas ruangan. Napas itu mengajari bahwa hidup adalah serangkaian penyesuaian. Pagi ini sebelum kebakaran aku ke pasar kecil. Penjual sayur menata dagangannya di meja yang agak berat. Ia berkata, pelanggan suka kalau timbangan jujur di 1 go. Ia tersenyum. Lalu memberiku bonus daun aromatik. Bau segar itu menempel di tas hingga sore. Sore tadi, aku berjalan melewati Taman Jangkar. Di taman itu ada karya seni yang meniru jejak meteor. Saat kau berdiri di tengah lingkaran, kau merasa lebih ringan sedikit. Seniman menulis catatan singkat tentang memaafkan diri. Aku membacanya lama, lalu melanjutkan langkah. Kau pasti bertanya, apakah semua orang bahagia? Tentu tidak. Kami juga lelah, khawatir, dan kadang bingung. Kami mengadakan forum warga setiap bulan. Kami mendengar cerita yang keras dan juga yang lirih.
Kami tidak mencari jawaban sekali jadi. Kami menata jawaban seperti menata batu di sungai. Air tetap mengalir dan kita belajar melintasinya bersama. Di duniamu, mungkin batu-batu itu terasa berbeda. Namun aku percaya kita bertemu di niat yang sama. Niat untuk mengurangi rasa takut, bukan menghapusnya. Niat untuk menambah keberanian tanpa memaksa siapapun. Niat untuk membuat ruang tumbuh tanpa menghilangkan tantangan. Malam ini aku memikirkan pertanyaan yang mungkin juga ada di kepalamu. Jika kau punya pengatur beban, apa yang akan kau ringankan dulu? Apakah itu badan, atau harga diri, atau ingatan yang sulit? Apakah kau akan menaikkan beban sebentar agar karya terasa lebih dalam? Apakah kau akan menurunkannya ketika hati butuh jeda? Aku tidak punya jawabannya untukmu, dan itu baik. Karena jawabannya lahir dari kisahmu sendiri. Aku hanya bisa bercerita tentang apa yang kulihat dan kualami. Tentang pelukan di koridor evakuasi, tentang tarian kecil Rani. Tentang desah lelah atlet di 1 gram yang lalu tersenyum. Tentang tawa nenek di parade balon yang lembut. Tentang anak yang menulis kalimat pertama di buku harian. Tentang sepatu yang seperti jabat tangan yang jujur. Tentang teh hangat dan langit kota yang setia. Jika suatu hari kau datang berkunjung, aku akan menjemputmu. Kita akan berjalan di 1 gen dulu, agar kau merasa aman. Lalu perlahan kita coba koridor 0, 95 gram untuk tertawa. Jika kau ingin menangis, menangislah, air mata juga butuh ruang. Jika kau ingin bicara, bicaralah, aku akan mendengarkan. Jika kau ingin diam, kita bisa duduk lama-lama. Di sini diam juga bisa menjadi pertemuan. Aku menutup surat ini dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena tombol di tanganku, tetapi karena mengingatmu. Kau membuatku ingat bahwa jarak bisa menjadi jembatan. Jembatan itu dibangun oleh kata-kata yang jujur. Kata-kata ini semoga tiba di mejamu dengan selamat. Bacalah pelan-pelan, dan tolong simpan 1 kalimat untuk malam yang dingin. Simpan kalimat bahwa beban yang bisa diatur adalah kesempatan untuk bertumbuh. Aku akan menyalakan lampu kecil di balkon, lalu menatap langit kita yang berbeda. Sesudah itu, aku akan memejamkan mata, mencoba bermimpi yang aman. Aku mengirimu rasa damai dari kota yang baru saja pulih. Semoga damai itu menemukan tempat di dadamu. Sampai di sini dulu untuk malam ini, sahabatku yang baik. Dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah, yang selalu memikirkanmu. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir. Jika kamu menyukai kisah ini, mohon tekan tombol suka. Tolong berlangganan kanal agar kamu tidak melewatkan kisah berikutnya. Tulis komentarmu tentang bagian mana yang paling menyentuhmu. Jika kamu ingin mendukung kanal ini, gunakan kode di sudut kanan bawah atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang berbeda sama sekali. Sampai jumpa di episode selanjutnya, aku menunggumu di sana. Jaga dirimu baik-baik dan selamat malam.